Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pembahasan yang sangat menarik yang perlu kita kaji adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pegangan bagi setiap muslim. Kalau seandainya seorang mengaku dirinya sebagai muslim, maka dia harus merujuk pada Al-Quran. Quran adalah obat bagi penyakit-penyakit rohani kita. Kalau kita ingin menjadi manusia yang sebenarnya, maka kita harus merujuk pada Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya. Kalau kita ingin berjalan dengan baik, mengetahui mana yang batil, mana yang hak, maka kita harus jadikan Al-Quran sebagai pelita kita. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan dimensi mukjizah yang dimiliki oleh Al-Quran, yaitu bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat pertentangan dalam ayat-ayatnya. Kemudian ada mukjizat yang lain yang kita dapatkan dalam Al-Quran, di mana kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu menjelaskan tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita fahami tanpa ada pemberitahuan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia dan jin tidak akan mampu untuk menandingi Al-Quran. Ini merupakan satu pemberitahuan yang tidak akan bisa didapatkan oleh kita tanpa pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengetahui bahwa kelak di masa depan ini Al-Quran tetap berjaya. Tidak ada seorang yang akil, yang berakal, yang bisa memastikan bahwa kitab saya tidak akan mampu ditandingi oleh orang lain. Kalau orang yang berakal, maka tidak mungkin mengatakan hal tersebut. Makanya hal ini merupakan satu pemberitahuan tentang masa depan, bahwa Al-Quran tetap jaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithla hadzal Qur'an la ya'tuna mithlih walau kana ba'dhukum li ba'd dhahira. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kelak sampai hari kiamat tidak akan didapatkan seorang yang bisa menanding Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Perhatikan pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai bukti terkuat bahwa Muhammad adalah nabi. Kalau seandainya kalian masih ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hambaku, maka coba tandingi Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithlih. Satu surah saja. Kalau Al-Quran mungkin terlalu banyak, satu surah saja.
Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan coba kalian panggil itu teman-teman kalian. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Seandainya kalian tidak melakukan hal itu dan tidak akan melakukannya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini merupakan satu penekanan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an akan terus jaya di setiap zaman. Dan hal ini merupakan suatu bentuk pemberitahuan tentang kondisi masa depan. Kondisi masa depan adalah Al-Qur'an masih jaya, masih menjadi kitab mukjizah. Tidak ada seorang pun yang akan mampu membuat kitab sebagai tandingan Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quranul Karim, maka kita akan menemukan berbagai keindahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai kitabul hidayah. Makanya kalau kita membahas tentang Al-Quran, banyak kitab-kitab yang membicarakan tentang sisi kemuliaan dan kriteria Al-Quran. Salah satu kriteria yang dimiliki oleh Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu tidak disusun seperti kitab yang kita lihat. Kitab itu, buku itu tersusun rapi. Artinya dari awal sampai akhir itu tertib. Pembahasan pertama itu berhubungan dengan pembahasan kedua. Pembahasan kedua berhubungan dengan pembahasan ketiga. Jadi sampai akhir. Sistematis. Tapi kalau kita membaca dalam Al-Quran, terkadang kita mendapatkan satu ayat yang berada di tengah-tengah ayat yang tidak memiliki hubungan. Makanya kalau kita membuka Al-Quran, ada satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Ahlul Bait sallallahu alaihim yang berbunyi, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Ayat ini dikenal dengan ayat tathhir. Kenapa? Karena ayat ini membicarakan tentang kesucian Ahlul Bait sallallahu alaihim dari kesalahan dan dosa. Kalau kita mengkaji ayat ini itu terletak di antara ayat-ayat. Yang kalau kita melihat bahwa ayat ini dengan ayat sebelumnya tidak memiliki hubungan, putus hubungannya, tidak nyambung. Ini kalau seandainya kita dapatkan dalam satu tulisan, satu makalah, satu karya ilmiah, maka hal ini tidak bisa kita terima. Tapi berbeda dengan penyusunan Al-Quran. Al-Quran itu disusun dengan metode khitabi. Metode yang memperhatikan tentang mukhatab, lawan bicara. Jadi bukan metode kitab. Ketika metode dimiliki oleh Al-Quran adalah metode khitabi, maka kita tidak bisa mengkritik sistem yang dimiliki oleh Al-Quran. Kenapa kok ayat ini yang tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya tidak ditertibkan, tidak diletakkan di ayat yang masih berhubungan? Karena yang namanya khitab itu kita menyesuaikan satu ayat dengan siapa lawan bicara kita. Mungkin saja kita berbicara tentang satu hal, kemudian kan lawan bicara kita ganti, maka kita harus mengganti pembicaraan kita. Itu namanya metode khitabi. Dan hal ini kita dapatkan dalam Al-Quran seperti
terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti yang berbeda-beda. Dalam suatu ayat boleh jadi menggunakan kata ganti dia, kemudian di jumlah lain menggunakan kata ganti kalian. Artinya kata ganti ini berubah-ubah. Kenapa? Karena metodenya metode khitabi, bukan metode tulisan kitab biasa. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan menjelaskan tentang Al-Quran yang indah, yang sempurna di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.